Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai inflasi harga. Nah, sebelumnya pengertian dari inflasi yaitu kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Yuk kita pelajari penyebab-penyebabnya. Di sini ada 4 penyebab dari inflasi. Yang pertama yaitu permintaan atau demand, yang kedua ada pencetakan uang yang berlebihan, dan yang ketiga ada penawaran atau supply, dan yang terakhir ada ekspektasi. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari inflasi. Yang pertama ada inflasi berdasarkan penyebabnya. Satu, yaitu inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan secara umum yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran secara umum atau produksi barang-barang. Yang kedua, ada inflasi dorongan biaya atau cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas. Yang ketiga dari inflasi berdasarkan penyebabnya yaitu ada inflasi struktural atau structural inflation, yaitu inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya berbagai kendala atau kekuatan struktural yang menyebabkan penawaran dalam perekonomian menjadi kurang atau tidak peka terhadap permintaan yang meningkat. Selanjutnya, inflasi berdasarkan tingkatannya. Inflasi berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu ada tingkatan ringan, di mana inflasi yang terjadi di bawah 10%. Yang kedua ada inflasi sedang, yaitu sekitar 10% hingga 30%. Yang ketiga inflasi berat, di mana inflasinya sekitar 31% hingga 100%. Dan yang keempat ada hyperinflation, di mana inflasi yang terjadi itu di atas dari 100%. Selanjutnya ada inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama ada inflasi dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi ini terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Misalnya defisit anggaran belanja negara yang terus-menerus dan diatasi dengan pencetak uang. Selanjutnya yaitu ada imported inflation. Inflasi ini terjadi sebagai imbas dari kenaikan harga barang impor, disebabkan oleh kenaikan harga barang impor seperti baja, mesin-mesin produksi, dan barang modal lainnya yang mengakibatkan kenaikan biaya produksi di dalam negeri. Materi selanjutnya yaitu menghitung inflasi. Untuk menghitung inflasi, pertama-tama perlu diketahui dulu indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah suatu indeks harga yang mengukur biaya sekelompok barang dan jasa di pasar, termasuk harga-harga makanan, pakaian, perumahan, transportasi, dan komoditi lain yang dibeli untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Berikut ada rumus indeks harga konsumen, yaitu di mana IHK sama dengan harga tahun yang dihitung dibagi dengan harga tahun dasar dikali 100%. Selanjutnya, untuk menghitung inflasi, terdapat rumus laju inflasi, yaitu di mana IHKN, yang berarti indeks harga konsumen tahun yang dicari, dikurangi IHKO, yaitu indeks harga konsumen tahun dasar, dibagi IHKO dikali 100%. Selanjutnya ada dampak-dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan, di mana inflasi dapat menguntungkan produsen namun merugikan seseorang yang memiliki pendapatan tetap. Yang kedua, dampak inflasi terhadap ekspor. Harga barang ekspor akan semakin mahal, sehingga daya saingnya akan berkurang. Selanjutnya terhadap minat menabung, pendapatan real berkurang karena jumlah bunga berkurang karena inflasi, maka masyarakat akan mengurangi minat menabung mereka terhadap tabungan bank. Selanjutnya ada kalkulasi harga pokok. Harga yang ditetapkan dapat terlalu kecil atau terlalu besar. Sekiranya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.